Alhamdulillah sesuai amanah rakyat, saya harus bisa membawa Kabupaten Blitar ini untuk bagaimana dipandang oleh nasional bahkan internasional. Ini semangat saya. Jumpa lagi di Time Podcast by Time Indonesia. Saya Wahyu Nurdianto. Hari ini kami berada di kabupaten yang luar biasa, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kami bertamu ke pemilik Blitar, yaitu Bupati Rini Syarifah. Beliau adalah perempuan yang hebat, memimpin wilayah yang hebat juga. Beliau ini sebagai pengantar saya adalah perempuan pertama yang menjadi bupati di Blitar sejak 1831. Saya sapa dulu tamu Time Indonesia yang hebat ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam limpahan Allah. Amin amin amin. Teman-teman, podcast hari ini saya akan bicara ringan saja karena sangat menarik. Bagaimana sosok perempuan pertama memimpin telatar Blitar ini. Ini Bu Rini ini kalau sapaan akrabnya di Blitar adalah Mak Rini. Jadi kalau warga bilang mak gitu wajar, sangat-sangat wajar untuk akrab ya Bu ya. Tapi saya tetap panggil bupati saja. Okay. Ibu, saya mau tanya, rasanya memimpin Blitar seperti apa? Terlebih jenengan itu perempuan pertama yang menjadi bupati di Blitar. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa hadir di sini ngobrol santai ya. Iya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa kalaupun saya jadi Bupati Blitar hari ini dari mulai 26 Februari saya dilantik, ya. Merasa gimana ya? Ya biasa aja. Tidak terlalu senang, tidak terlalu bahagia atau bahkan susah, tapi ini enjoy. Saya nikmati sekali. Itu ya. Tapi pernah nggak sih waktu ketika dilantik Februari kemarin itu ada rasa takut nggak? Takut sih tidak, karena sudah lama saya mengamati Kabupaten Blitar ini untuk menarik bagaimana bisa masyarakatnya yang sangat santun, yang suka bergotong royong, yang masih polos ya, mungkin ada yang agak ini ya homogen juga. Ini kalau di kota beda ya, heterogen. Kalau di desa itu lebih ke homogen. Jadi adat istiadat di Kabupaten Blitar ini masih sangat kuat. Oke. Tapi yang saya ingin kalau waktu menjadi bupati ini ya, ada nggak sih omongan yang merasa wah ini kalau perempuan yang memimpin Blitar akan menjadi biasa gitu. Walaupun di satu sisi masyarakat juga akan merasa wah ini luar biasa nih Blitar, ada sentuhan perempuan, pasti kesehatan lebih bagus karena beda lah gitu ya. Atau mungkin sentuhan pada kesejahteraan ibu sama anak akan berbeda karena seorang ibu semacam itu. Ada nggak Bu omongan semacam itu? Iya, adalah pasti mereka akan khawatir ya, ini biasa dipimpin oleh kaum laki-laki, ini perempuan yang maju. Apa ini potensi Blitar untuk dikembangkan di perhatian terutama untuk kaum perempuan dan anak. Jadi memang ada di Pancabakti kami bahwa perlindungan dan perkembangan untuk anak-anak juga ini, untuk wanita dan ibu dan anak ini memang di kami saya utamakan, karena saya ini perempuan yang dari hati ini ibu ya, seorang ibu itu pinginnya itu melihat anak-anaknya itu lebih sejahtera, lebih maju. Istilahnya kalau ibu itu tidak tegawan. Nah itu yang membuat saya tergerak. Pede aja, orang mau bilang apa terserah. Oke. Tapi saya rasa memang itu sejauh ini pengalaman saya kemana-mana bahwa ketika bertemu dengan pemimpin daerah perempuan, ada hal signifikan terkait perempuan sendiri, baik pemberdayaan, kesehatannya dan juga anak-anak, karena memang lebih ibu itu ya tadi ya. Dan saya rasa memang Blitar harus bersyukur kali ini dipimpin oleh perempuan yang hebat. Jadi kudu seneng wah semangat dukung ini Mak Rini harus didukung semacam itu. Nah ini kan terkait Pancabakti tadi Bu ya. Ya betul. Ada kesehatan, ada kesejahteraan, ada pendidikan, semacam itu. Sejauh ini
selama 100 hari ini progresnya seperti apa, Bu? Untuk pendidikan, kami ingin menjadikan masyarakat ini lebih IPM-nya ini naik ya. Mm-hmm. Kan yang tahun kemarin itu IPM kita tuh masih rendah. Berapa itu Bu, Setara indeksnya 7,26. Itu jadi setara dengan SMP kelas 2. Wow. Jadi banyak yang putus sekolah, Mm-hmm. banyak yang lebih memilih untuk kerja, Mm-hmm. atau banyak yang juga nganggur. Nah, itu kesempatan saya untuk menaikkan IPM ini dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Ataupun itu juga nanti kita dorong untuk menggratiskan anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke kuliah ke perguruan tinggi negeri. Jadi kita fasilitasi mereka, teman-teman yang sudah selepas SMA untuk daftar di PTN. Jadi mereka kita cover, terutama yang SBM PTN itu, dan juga untuk yang dari hasil prestasi. Bidik misi. Iya, betul, itu yang kita cover. Oke. Tapi sejauh ini progresnya seperti apa, Bu? Apa masyarakat masih alamak benak bocah iki ning omah wae kerja tak rabekke semacam itu, atau bagaimana progresnya semacam itu? Jadi kita dorong untuk ibu-ibu atau orang tua, yaitu wali murid, untuk anak-anak ini biar ada kesempatan sekolah. Jadi mereka yang sementara ini menikmati kerja atau mungkin juga nganggur ini harus dimasukkan ke sekolah lagi, karena kita kan tahu ini pandemi tidak ada offline ya, kita sementara hari ini online. Jadi banyak yang wali murid ini sangat merindukan kapan ini sekolah dibuka kembali untuk tatap muka. Oke, berarti Pemkab Blitar sendiri terus mendorong bahwa ayo anak-anak ini jangan sampai putus sekolah. Itu jangan kerja dulu, kerjanya setelah kuliah aja. Betul. Terus setelah kuliah balik on yang Blitar, bangun Blitar semacam Blitar. itu. Ya. Alhamdulillah kalau dari masyarakat sendiri menyambut gayung itu, bahwa pendidikan yang dikejar semacam itu. Kalau bidang kesehatan sendiri gimana, Bu? Kesehatan, sementara saya masih mengejar fasilitas kesehatan. Jadi setiap ada kegiatan di lapangan, saya pasti akan melihat puskesmas, bagaimana melayani masyarakat, bagaimana kualitasnya. Nah, itu juga ke pustu, sampai juga saya melihat pustu kita itu sampai di mana kehadirannya untuk melayani masyarakat. Kadang pustu itu sampai hari ini kan ada yang masih melayani tetapi kondisinya memprihatinkan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi ini Pemkab Blitar khususnya Bupati fokus dulu pada fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Itu semacam. Bu Rini, ini balik lagi ke tentang kepemimpinan perempuan. Ibu sebagai Bupati punya mimpi apa tentang Blitar? Ya. Kita ketahui Blitar ini kota proklamator, di mana Bung Karno ini memerdekakan kita, bangsa Indonesia, dan juga tokoh internasional. Saya sangat terinspirasi dengan beliau yang sangat gigih untuk membangun Indonesia. Begitu juga saya, alhamdulillah sesuai amanah rakyat, saya harus bisa membawa Kabupaten Blitar ini untuk bagaimana dipandang oleh nasional bahkan internasional. Ini semangat saya, karena Blitar ini banyak potensi yang luar biasa yang belum kita kembangkan. Jadi disinilah saya jadi melihat Blitar ini menarik dibanding dengan daerah lain. Blitar punya proklamator. Gitu. Jadi ibu-ibu ini ya nalurinya untuk semakin cerewet, semakin gesit, semakin semangat untuk melayani masyarakat dan juga untuk mengembangkan potensi Blitar. Inspirasinya dari Bung Karno. Bung Karno itu sudah internasional ya pemikirannya, dan Blitar akan jenengan bawa ke sana. Insyaallah. Luar biasa. Apa Bu yang dilakukan untuk itu sekarang? Untuk mengejar mimpi itu apa yang sekarang mulai ditata oleh Blitar? Ya, saya sudah utarakan berkali-kali tentang pancabakti kami, ada program-program kami yang harus kita kejar sesuai target. Jadi kita punya timeline, punya
program-program yang harus selesai di tahun ini atau mungkin di semester ini atau di bulan ini. Jadi kita terus kejar supaya dalam masa ini kita betul-betul terlihat untuk Blitar berubah. Terlihat. Mungkin nanti ini kan sudah kolaborasi dengan kami ya, kami Indonesia. Nah, hukumnya manusia itu memang harus diberitahu. Ya, ini teman-teman ibu harus memang memaksa teman-teman itu untuk ayo berbuat, berkarya lewat tulisan atau video, nanti dikombin sama kami di Time Indonesia, biar orang tuh tahu, oh Blitar itu ada ini, Blitar tuh nggak hanya Bung Karno, ada coklat, ada perkebunan, ada pantai yang luar biasa semacam itu. Oke. Jadi kadang-kadang memang apa ya, perlu effort untuk narsis dalam bentuk positif, bahwa kalau nggak diberitahu masyarakat memang nggak tahu. Mencari perhatian. Iya betul. Nanti kita kolaborasi yang lebih apa solid lagi Bu ya. Oke. Terus ini Bu ya, ini kan terkait Blitar secara keseluruhan. Ada pertanian, ada perkebunan, ada wisata. Ini yang untuk awal ini Bu, yang harus dikejar apa dulu, terus bagaimana ini? Jadi potensi Blitar ini yang paling luar biasa di pariwisata. Ini ada Bapak Endro, Kadin Pariwisata, ada Bu Ulfi ini UMKM-nya juga luar biasa. Jadi potensi-potensi wisata yang terutama di Blitar Selatan yang selama ini belum tergali, belum ada akses ke sana, kita upayakan untuk tahun ini atau bahkan periode kami ini selesai untuk menarik wisatawan baik yang lokal maupun asing untuk datang ayo ke Blitar, nggak usah jauh-jauh, apalagi yang lokal ya Indonesia ini, mari ke Blitar. Kita nggak kalah jauh dengan Lombok, kita kalah jauh dengan Bali, atau mungkin juga dengan yang tetangga kita sendiri, Pacitan, Banyuwangi. Oke, jadi awalnya membangun infrastruktur. Ya sih, saya kadang kepikiran kalau kemana-mana, misalnya ke tempat yang cantik gitu ya, lihat Instagram, Facebook dan sebagainya, terus dalannya welek, culik, wegah semacam itu. Ya. Jadi ini memang untuk langkah awal menarik ke sana, infrastruktur bagus, terus baru pembenahan, maksudnya infrastruktur jalan, pembenahan juga jalan ya Bu ya? Iya, untuk mengungkit perekonomian kita juga. Jadi perlu kita ketahui di Blitar Selatan itu ada satu desa, itu mempunyai 10 pantai, dan itu belum ada akses jalan ke sana. Dibocorkan Bu, desa apa itu? Ada di Ngeni ya, Wonotirto. Itu tidak ada akses ke sana. Pantainya gimana? Luar biasa atau biasa saja? Luar biasa. Kalau satu desa 10 pantai itu kita bisa bayangkan. Satu desa aja udah selesai capek itu mau ngitari 10 pantai itu. Jadi butuh ada beberapa pantai lagi yang di desa-desa lain. Nah, itu yang perlu kita fokuskan perhatian kita di situ. Apalagi Blitar ini ada CLS ya. Iya, nah, program nasional itu ya. Satu pantai 100 homestay gitu. Ya, siap. Betul. 10 hotel lah. Ya, betul. Mungkin hotel dikuasai korporasi besar, tapi kalau homestay kan pemberdayaan masyarakat, betul. Jadi pengungkit ekonomi yang luar biasa. Iya. Kapan ini kita jalan-jalan ke 10 pantai ini? Monggo, kita fasilitasi ini. Tapi sementara karena tidak ada infrastruktur yang bagus, kita bisa naik trail bareng-bareng, iya, yang bisa dijangkau. Ini sangat luar biasa sekali. Mungkin dalam pikiran saya gini, kadang-kadang wisatawan kan dua jenis. Ada yang memang pecinta kemapanan, harus ada akses bagus, ada hotel yang luar biasa. Tapi ada yang berjiwa adventure semacam itu, yang mungkin dikemas sport tourism, trail, off-road gitu. Off-road ya, jadi ada mungkin nanti paket yang bisa 1 minggu di desa yang terpencil ya, kita bisa menikmati wisata yang masih alami, masih ini ya, belum ada kerusakan-kerusakan yang dibuat biasanya kalau di pantai yang lebih terkenal itu banyak sampahnya. Nah, ini masih betul-betul alami. Jadi penasaran saya teman-teman. Nanti mungkin Time Indonesia akan ke sana, kita bikin vlog yang bagus, kita akan viralkan explore, bahwa ya. Boleh. Blitar ini sangat luar biasa pantainya. Explore dan expose. Siap. Kalau terkait yang lain, UMKM sendiri bagaimana? UMKM kita ada ribuan. Hari ini mereka memang terdampak pandemi, tapi tetap kita support.
Seperti yang kemarin saya ada SE itu untuk semua OPD halal maksudnya untuk parcel lebaran atau memang kita batasi untuk pengadaan parcel, tapi bolehlah kalau untuk membeli produk UMKM untuk mendongkrak. Sip, iya. Jadi ngelarisi tangga dewe. Ya, balik lagi ini nurani perempuan juga ya. Saya harus merasakan bagaimana ibu-ibu itu susah mencari rezeki. Nah, mereka harus menghidupi keluarganya, harus fokus untuk dapur terus mengepul ya. Iya. Salah satunya dengan membeli itu. Ya, produk UMKM. Luar biasa teman-teman bahwa Bu Rini ini sudah tentu sebagai pemimpin daerah sudah memberikan A sampai Z, walaupun sekarang mungkin masih belum sampai Z ya, karena memang baru 100 hari mulai Februari memimpin Blitar. Tapi saya yakin, saya percaya apa yang dilakukan oleh Pemkab Blitar, oleh Bupati Blitar ini untuk kemajuan Blitar, akan membawa kesejahteraan Blitar. Teman-teman TAM Indonesia yang menyaksikan ini, tak terasa waktunya sudah mepet ini. Ini sesi terakhir ngobrol saya dengan Bu Bupati. Itu kira-kira ada nggak nih pesan kepada warga Blitar khususnya mulai terkait COVID, semangat untuk bangkit dari pandemi ini, monggo. Ya, oke, masyarakat Kabupaten Blitar yang saya cintai dan saya banggakan, kita masih masa pandemi, jangan lupa untuk terus berkreasi, berinovasi tanpa melupakan protokol kesehatan. Jadi kita tidak akan selesai di pandemi ini kalau kita tidak sadar diri untuk merubah perilaku. Kemudian ayo kita bangkit membawa perubahan Kabupaten Blitar untuk maju bersama, sejahtera bersama. Kita harus selalu berkolaborasi, sinergi membangun Kabupaten Blitar ini dengan semangat, dengan memberikan apapun yang terbaik untuk Kabupaten Blitar. Terima kasih sekali Bu Rini. Itu teman-teman tadi bincang singkat kita dengan Bupati Blitar, Ibu Rini Sarifah. Beliau, saya tekankan lagi, beliau adalah perempuan pertama, Bupati perempuan pertama di Blitar. Beliau akan membawa sentuhan yang berbeda tentunya, sentuhan perempuan, sentuhan ibu, dan saya rasa warga Blitar harus bersyukur mendapatkan Bupati perempuan. Terima kasih. Saya Wahyu Nurdianto undur diri. Sekali lagi Ibu, terima kasih untuk waktunya. Wahyu. Indonesia bangkit, Indonesia maju.